Baiklah teman-teman, pada malam ini kita akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu saya menyapa jemaat sekalian, Shalom. 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 Masih kurang semangat, Shalom. Shalom. Kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum itu saya juga menyapakan teman-teman yang ada di Amerika, Australia, di Malaysia, di Afrika, di Indonesia, dimanapun berada. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, melainkan Tuhan yang tahu. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami melalui Zoom ini. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan pasti lemah lembut. Nah, kita mulai ya teman-teman. Yang bisa bernyanyi boleh di mute, kita bernyanyi bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti kasih-Mu Tuhan. Katakan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Katakan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tidak ada batasnya. Katakan kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Yesus. Sembah dia saudara-saudara. Kasih-Mu Tuhan tiada batasnya Bapa bagi kami Yesus. Kami memuliamu Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Glory, glory. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Ajarilah kami. Ajarilah kami. Ini saling kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih Tuhan, kasih mudah batasnya. Katakan kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan tiada batas. Baiklah, kita akan mengangkat lagu yang kedua. Mengatakan Kau Allah yang setia. Kau Allah. Ini Kak lupa aku. Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Yes, amin. Semangat. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau tolak hidupku. Harapan. Kaulah harapan. Amin. Yes. Dalam-Mu Amin. Yes. terima Amin. Kau selamatkan hidupku. Amin. Dengan apa kan ku? Yes, amin. Sejarah kebaikan. Yes. Seluruh hidupku menyembah-Mu Yesus. Ya. Bersyukur padamu selamanya. Yang setia. Yes. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Setia. Mulia Amin. kasih-Mu besar Tuhan. Yes. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa-apa ku balas. Amin, amin, amin. Yes, Kau kebaikan
Yes. Seluruh hidupku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamat Dengan apakan ku bawa Amin. Segala segala kebaikanmu, seluruh genap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Semuanya katakan ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. ku bersyukur padamu selamanya. Yes, amin. Oh, Saya minta doa pembukaan. Nong Rosi. Nong Rosi. Nong Rosi silakan memimpin kita untuk doa pembukaan. Bentar, buka dulu. Sebentar, saya buka dulu ya. Nong Rosi nggak lagi kerja, bisa berarti ya? Mana dia? Nong Rosi Rosi. bisa? Keluar kayaknya. Ada. Oh, Ya udah Saya nggak bisa. Nggak bisa. Oke, dia. ganti. Tuh canggih. Terima tuh. kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Yang mana Tuhan malam ini kami sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa dari awal hingga akhir Engkau berkati ya Bapa. Bapa berkati jemaat-Mu yang sedang beribadah malam ini Tuhan maupun yang belum sempat beribadah, kami tidak tahu halangan mereka Tuhan, melainkan Engkau sendiri yang tahu apa halangan mereka Tuhan. Kami pada malam ini Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu merindukan jemaat-Mu yang belum sempat hadir Tuhan, biar Engkau berbisik-bisik di kupingnya Bapa, biar bisa untuk datang dan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, ini doa hamba pada malam ini. Kami bersyukur syukur dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian bersuka dalam Tuhan. Sambil kita tepuk tangan ya teman-teman. Masih ada sukacita teman-teman? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita juga tidak mau kalah ya dengan teman-teman yang berjoget di TikTok. Kita harus lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Yes. Amen. Yes. 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 Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Dan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Saya sambil tepuk tangan ya. Amen. Hari ini hari yang telah Jadikan Tuhan. Mari kita Mari kita bersuka. Hari ini. Hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka
jikalau bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka jikalau bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam. Masih kurang semangat teman-teman, kita mulai dari awal lagi, lebih semangat. Katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhanmu bersuka, bersuka jikalau bersuka, sekarang bersuka, bersuka jikalau bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka jikalau, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka jikalau, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka jikalau. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Baiklah, kita akan tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, "Kaulah harapanku." Satu, dua, tiga. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak Tak mampu sendiri, Kaulah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang bagiku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mulai dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini tanpa Tuhan yang menolongku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Oh, sudah jelas, udah. Cik Anggi, berdoa untuk firman Tuhan, Cik Anggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyatukan hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah seperti biasanya di Zoom ini ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan, berkati hati pikiran kami, agar hati pikiran kami menjadi ladang tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih-benih firman Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman ini. Engkau pakai Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dikatakan hamba ini adalah isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus pelayanannya, Engkau juga berkati setiap aspek hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Terima kasih, Cik Anggi. Oke. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mama Gio, tetap semangat. Luar biasa malam ini. Menyala-nyala ya. Kita semuanya semangat. Mama Gio mimpin pujian ini. Tenang, ada yang membantu kalau jemaat lupa nadanya, temponya, ya kita pasti support bareng-bareng. Yang penting beraninya dulu. Oke. Shalom untuk semua kita, seluruh jemaat KJK Overseas, dimanapun berada, yang ada di berbagai negara dan daerah. Kami berdoa dan berharap semua jemaat dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Walau apapun yang terjadi hari-hari ini yang kami tidak tahu, tetapi doa kami terus menyertai seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Selalu kami ingat di dalam doa kami. Dan kami berdoa senantiasa supaya jemaat terus berada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus.
sehingga semua jemaat terjaga dalam setiap langkah-langkahnya. Amin. Baik, pada malam ini firman Tuhan kita akan sama-sama belajar dari seorang Paulus, seorang pemimpin atau dikatakan sekarang pemimpin rohani, ya, yang melayani jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, ya. Yang mengikuti ibadah secara langsung adalah jemaat di Tiongkok. Nah, kita belajar bagaimana jemaat yang di Tiongkok melihat keberadaan jemaat di Korintus. Jadi kita belajar dari mereka. Haleluya. Sekarang kita mau belajar mengenai kekanakan, ya, kekanakan yang ditinggalkan. Oke? Kekanakan yang ditinggalkan. Yang sama dengan kanak-kanak. Boleh senyamannya, ya. Ya, kekanakan yang ditinggalkan, kanak-kanak yang ditinggalkan, ya. Jadi kekanakan itu artinya memiliki sifat kanak-kanak. Kekanakan yang ditinggalkan berarti sifat kanak-kanak yang sudah beralih. Oke? Yang sudah beralih. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, masih di sini pikirannya atau sudah mengambang atau tidak fokus? Saya tetap akan terus menyampaikannya, ya. Jadi jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman, saya akan baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi jemaat kanak-kanak itu ada 3 yang ditulis di Alkitab. Yang pertama, berkata-kata seperti kanak-kanak. Yang kedua, merasa seperti kanak-kanak. Yang ketiga, berpikir seperti kanak-kanak. Ada 3. Berkata-kata, merasa, dan berpikir. Oke? Nah, Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku ngomong seperti kanak-kanak. Cara bicaraku seperti anak-anak. Kata kanak-kanak di situ adalah anak kecil. Ya, anak kecil. Childish. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, nah ini dia. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, ada transisi, ada perpindahan, akil balik
Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Untuk menjadi dewasa, dari kanak-kanak menjadi dewasa, itu memiliki yang namanya proses progresivitas, ya, memiliki progresivitasnya, prosesnya. Berarti memerlukan yang namanya proses atau memerlukan waktu dan memerlukan yang namanya penyerapan nutrisi dari makanan. Nah, di sini jemaat Tuhan, kata kanak-kanak di situ, ya, ini perhatikan. Kanak-kanak di situ merupakan sifat, bukan usia dini. Usia yang masih kecil. Seperti anaknya Mama Lina atau rata-rata jemaat di Tiongkok. Kanak-kanak di situ bukan berbicara usia yang masih dini. Tetapi merupakan sifat. Berarti sifat kanak-kanak bisa didapati pada usia parubaya. Misalkan usia 35 tahun, ya, usia 40 tahun, 50 tahun. Itu bisa didapati sifat kanak-kanak, masih bisa. Karena Paulus bilang jemaat di Korintus, mereka ini bukanlah anak kecil usia dini. Mereka itu tidak usia dini lagi. Tapi Paulus mendapati jemaat di Korintus, ya, pendeta. Paulus ini kalau sekarang ya kita bilang pendeta lah, pemimpin rohani, gembala. Tapi dia adalah seorang rasul. Ya. Nah, Paulus menasehati kepada orang-orang yang bukan usia dini. Contoh kayak kita, orang yang sudah orang tua, ya. Parubaya. Nah, Paulus ngomong kepada orang-orang seperti ini. Berarti jemaat di Korintus masih kanak-kanak sifatnya. Jemaat Tuhan, kalau usia masih kecil, usia dini, ya, sifat kanak-kanak itu wajar. Wajar. Kalau Mama Lina, anaknya Mama Lina ngomong, "Nak," misalkan yang masih kecil itu ya, "Nak, ditanya tentang urusan misalkan rumah tangga, gaji, gitu kan, nggak akan mengerti si anak." Itu wajar secara umum. Dan Mama Lina anak Mama Lina
tidak akan bisa berpikir, berkata-kata seperti Mama Lina. Elsa, tidak mungkin. Karena masih kanak-kanak. Masih kecil usianya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan cara berpikir kita kepada anak kita yang masih kecil. Anaknya Mama Lina, dia pegang pisau, dia belum mengerti itu tajam dan membahayakan dirinya. Kalau Mama Lina langsung marah-marah, anaknya dikaplok, dijitak, dicubit. Waktu anaknya pegang pisau atau menjatuhkan barang sesuatu di atas meja, itu berarti Mama Lina yang salah. Karena belum paham. Masih kecil. Karena Mama Lina sudah pernah kecil, ya, jadi harusnya Mama Lina yang paham, memahami anak kecil itu. Bukan anak kecil supaya memahami Mama Lina, terbalik. Maka tertawalah dunia persilatan. Tidak akan mungkin. Mama Lina harus memberitahukan atau mengajarkan sesuatu. Baik dari perkataan maupun perbuatan. Contoh. Mama Lina bisa ambil pisau itu lalu memotongkan ke sebuah benda. Dipotongkan. Nah ini tajam, nak, bisa melukai. Harus diajar dulu. Karena si anak belum menerima informasi seperti yang Mama Lina terima. Nah, Paulus menasehatkan ke jemaat di Korintus, bukan jemaat di Korintus ini bukan anak kecil lagi secara usia, tapi Paulus katakan mereka ini masih anak kecil sifatnya. Nah, di sini kalau orangnya bukan lagi usia dini, kayak Mama Lina, kayak kita, sifat kita seperti kanak-kanak, berarti ada yang salah di situ. Berarti ada yang salah. Nah, di situ ya, ada yang salah di situ. Kok sudah tua, sudah berumur, sudah dikategorikan dewasa secara usia, tapi kok kelakuannya seperti kanak-kanak. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah yang perlu dibereskan. Ini yang harus diatasi. Sebagai contoh sederhana, Mama Lina nggak perlu saya ajari dan saya katakan bahwa pisau itu tajam, bisa menggores tangan dan mengakibatkan luka pada kulitmu. Tidak akan mungkin lagi saya mengajarkan hal yang demikian. Karena Mama Lina sudah tahu. Nah, namun kenapa Mama Lina kok bisa tersayat tangannya? Atau dia mencoba untuk menggoreskan tangannya, berarti ada yang salah.
pada diri Mama Lina. Ini saya pakai Mama Lina aja dulu. Hadiah buatmu ini Mama Lina. Berarti ada yang salah berarti. Mungkin Mama Lina tidak konsentrasi, bisa tersayat tangannya pada waktu memotong sesuatu. Mungkin dia nggak fokus. Kedua, mungkin juga Mama Lina sengaja dia potongkan tangannya, dia gores tangannya, ya kan? Ingin mencoba batas ketajaman. Ketiga, ada yang mencoba untuk menggoreskan tangannya karena apa? Karena lagi bermasalah. Baik hubungan satu dengan yang lainnya, hubungan si A dengan si B, atau dengan pasangannya, atau dengan kerabatnya, bisa saja. Nah, di sini yang dimaksud oleh Paulus bahwa jemaat di Korintus mereka sudah lama diinjili, dilayani oleh Paulus, namun mereka masih saja bertingkah seperti kanak-kanak. Nah ini. Berarti sifat kanak-kanak itu ternyata jemaat Tuhan merupakan sifat yang menghambat pergerakan kerohanian seseorang. Baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Itu bisa mempengaruhi. Itu harus dibereskan. Itu menghambat pertumbuhan rohani seseorang maupun orang lain. Contoh, seandainya kalau kita semua, misalkan ya, di sini jemaat KJK yang di Tiongkok, ini orangnya semuanya ngambekan, misalnya, ngambekan. Semua ngambekan. Tiba-tiba ada satu jemaat baru datang. Jemaat yang baru datang ini akan sulit bertumbuh. Karena apa? Uang semuanya ngambekan gitu loh. Seperti anak kecil ngambekan gitu, mudah merajuk. Nah, ini menghambat yang harus dibereskan. Paulus memberikan nasihat bagi kita semua. Ternyata kanak-kanak itu mengganggu ternyata. Kayak di rapat kita kemarin. Iya toh? Nah, misalkan Cik Anggi inginnya ditelepon setiap hari. Mama Else, Mama Lina inginnya juga gitu. Maunya diperhatikan tiap hari. Terus si Mama Gio juga kayak gitu misalkan. Ini jadi sebuah penghambat yang sulit untuk memacu diri bertumbuh, berbuah. Dan itu pasti bisa juga mempengaruhi di antara kita. Contoh kemarin ada waktu di rapat, iya dikit-dikit keluar, nggak tahu alasannya. Nah, aku kan jadi ikut Kak katanya. Jadi ikut terpengaruh. Padahal aku nggak punya masalah dengan Kak Beni dan Kak Ririn. Tapi karena melihat yang ini keluar satu, yang ini keluar satu, tiba-tiba gitu nggak tahu alasannya,
Ya aku pun akhirnya mau ikut tergoda. Nah coba bayangkan. Padahal itu masih dalam situasi apa? Keluar masuk grup. Coba bayangkan. Nah, jemaat di Korintus dulu ada seperti itu. Jadi sangat mengganggu kerohanian jemaat yang lainnya. Makanya dikirimlah ke Paulus bahwa jemaat di Korintus ini masih kanak-kanak. Dituliskan Paulus lah. Waktu aku kanak-kanak, dulu aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Nah, sesudah aku menjadi dewasa, sifat kanak-kanakku ku tinggalkan. Aku berpaling, beralih, berputar arah. Berputar 180 derajat. Nah, ini mengganggu sekali dengan jemaat-jemaat lainnya yang di Korintus. Dan ini sangat sesuai sekali, relevan sekali. Karena kalian yang ngomong kemarin di rapat, itu mempengaruhi, padahal cuma keluar dari grup aja lah itu. Bagaimana kalau seandainya apabila semuanya merengek, nggak ada yang dewasa di dalamnya, ya sudahlah. Jemaatnya gereja kita ini menjadi gereja anak kecil semua cara berpikirnya. Ya kan? Cara kata-katanya kayak kemarin. Aduh Kak, aku sering dicuekin. Enggak aku bilang shalom. Tapi kok nggak ada yang balas. Gitu. Kok nggak ada yang menyambut Kak? Nah coba. Itu seperti kanak-kanak ucapannya. Terus Mama Lina bilang, ya bisa jadi ya karena sinyal atau belum di unmute. Ya toh? Atau bisa saja lagi lagi ngasuh anak atau lagi packing barang ya Mama Lina ya. Atau lagi masak sayur atau masak apalah di rumah pas lagi ibadah. Jadi waktu disapa enggak ada yang ngebales. Nah, itu seperti kanak-kanak. Aduh Kak, kenapa sih enggak dibales? Enggak ada yang mau nyambut aku. Betul? Nah, coba kalau seandainya semua kita seperti itu. Cindy May seperti itu. Mama Lina seperti itu. Waduh. Nah, coba. Nah, ini Paulus mau supaya jemaat di Korintus ini ayo gitu loh. Ayo kamu hal-hal yang seperti itu merupakan apa? Merupakan sifat yang sebenarnya apa? Membuat kita seharusnya merasa malu, betul? Betul nggak? Jujur yuk. Seharusnya kita dari diri kita sendiri sebenarnya kita bisa sebenarnya merasa kalau aku seperti itu aku malu di depan semua teman-teman di ibadah ini. Betul apa betul? Sebenarnya kita paham itu sebenarnya, betul ya? Sebenarnya kita paham sebenarnya itu, cuma kita aja yang ya mungkin BTT mungkin ya. Kayak kalau anak kecil kan BTT kan, inginnya butuh tati tayang, iya toh? Iya kan? Anak kecil kan butuh tati tayang kan selalu kan? Bukan lagi butuh kasih sayang, tapi butuh tati tayang. Nah, gitu.
Itu anak kecil itu. Nah, terus coba kalau anak kecil nggak apa namanya? Kalau keinginannya nggak dikasih, ini pada umumnya ya. Anak kecil kalau ada maunya, pasti dengan cara apa dia senjatanya? Merengek. Iya, Mama Lina, merengek ya. Nah, dia mau rajin belajar kalau disogok sesuatu. Iya toh? Kalau kamu mau rajin belajar, Mama akan kasih kamu hadiah. Boneka kesukaanmu. Hore, hore. Nah, itu anak kecil. Nah, kalau jemaat di Tiongkok harus dikasih HB baru hadir. Hore HB, hore, mari masuk tulisannya. Mari masuk. Nah, kalau kita seandainya seandainya kalau kita mulai merenung, iya ya, ternyata aku seperti anak kecil masih sifatku. Tunggu disogok sama HB, mari masuk ibadah. Iya kan? Kalau kita mulai pasang nalar diri sendiri, nggak perlu Kak Beni, nggak perlu Kak Ririn, nggak perlu siapapun mengundang atau memberikan cara seperti itu, ya seperti HB diajak. Sebenarnya kita bisa mikir, iya ya aku masih kanak-kanak ternyata. Ayo, kita mari merenungkan bersama-sama ya. Itu mengganggu ternyata jemaat Tuhan. Mengganggu. Ya, tujuan kita belajar malam ini, kekanak-kanakan itu kita tinggalkan supaya kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya, apakah kita sudah beralih atau masih tinggal di area itu? Anda dan saya Anda yang tahu dan Tuhan. Saya juga yang tahu dengan Tuhan dan orang di sekitar saya. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi, kalau anak kecil itu merengek. Kalau nggak dipenuhi keinginannya merengek, nangis. Ya kan? Delosor di lantai, apa itu namanya? Ya bahasanya di sini tuh delosor di lantai gitu, merengek-rengek sambil kakinya diusek-usek di lantai. Guling-guling di lantai. Nah, guling-guling di lantai. Jangan Ceyuli guling-guling di lantai ya. Ya. Jangan sampai ya. Enggak lah, Oh, enggak. Oke, iya, enggak. Nah, jangan sampai gitu ya. Wah, Kak Beni udah lama nggak nelpon aku. Ulang tahunku lupa Kak Beni, Kak Ririn nggak diucapin. Terus guling-guling di lantai. Ah, nggak mau ibadah ah. Nah, coba. Ya ampun, kita ini sudah lumayan berumur. Ya, harus dikasih permen baru cup 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 Ceyuli cup 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 ikut ibadah ya. Nah, coba baru ikut ibadah dikasih bonbon. Nah, iya toh? enggak lah Kak Beni, enggak lah. Enggak, oke, ya saya percaya kok. Ini contoh saja, kan nggak saya bilang iya toh, ya kan? Nah, oke. Nah, biasanya kalau anak kecil itu sifatnya itu apa? Yang penting apa? Apa yang aku suka, bukan apa yang engkau suka. Betul? Anak-anak itu seperti itu. Yang penting happy dia. Kalau diambil mainannya dia bisa satu nangis, kedua bisa marah. Jadi what I like, not what you like. Anak kecil tuh seperti itu. Nah, dia nggak memikirkan apa yang kesukaan orang, tapi kesukaannya sendiri. Yang penting aku happy. Kalau kamu ganggu, aku nangis. Kalau kamu ambil, nanti aku sedih, aku marah. Itu anak kecil. Siapa yang pernah melihat anak kecil begitu?
Semua pernah melihat? Mungkin Mama Lina pernah juga melihat anaknya mungkin juga berebutan mainan mungkin. Ya, Mama Lina. Iya kata Mama Lina. Nangis berebutan mainan. Karena apa? Yang penting aku suka, I'm happy. Nah, jangan kita seperti itu. Oke? Nggak mikirkan apa yang orang lain senang, yang membuat orang lain senang, yang cuma diri kita aja yang ingin disenangkan. Nggak boleh. Itu kanak-kanak itu. Nah, maunya menang sendiri itu. Nah, oke. Nah, coba tolong dijawab pertanyaan saya. Orang yang seperti ini, apakah bisa diajak diskusi, bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak rembukan, apakah juga bisa membagi beban bersama, memecahkan masalah bersama, atau turut merasakan sesuatu untuk kepentingan bersama? Saya mau tanya, ciri-ciri orang seperti ini bisa nggak? Satu orang jawab. Nggak bisa. Nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau orang Betul. yang masih pikirannya seperti anak-anak tuh nggak akan bisa, karena jangankan berpikir untuk bersama, berpikir untuk diri dia sendiri aja mungkin dia nggak bisa, ya kan? Betul. Kalau menurut Tepat saya sekali. sih. Tepat. Anak-anak itu benar. Mikirkan dirinya sendiri aja nggak bisa dia. Yang mikirkan anak-anak siapa? Ya orang tuanya kan. Kalau masih kecil dia kan nggak ngerti kan. Pokoknya minta mainan aku mah. Mau duitnya dari mana nggak ngerti dia. Enggak, Mama bilang enggak. Enggak mau, aku mau itu. Terus Mama Lina bilang ini, enggak. Mama bilang enggak mau, aku minta. Nah itu. Benar itu Seanggi bilang. Untuk dirinya sendiri aja nggak ngerti dia. Jadi nggak bisa diajak rembukan, nggak bisa diajak tukar pikiran, nggak bisa diajak turut merasakan kepentingan bersama. Nah, makanya KJK Overseas ini yang di Tiongkok secara khusus, bagaimana kita mau bersama-sama berkolaborasi, mengembangkan pelayanan ini, bertumbuh bersama, memecahkan masalah di sini, membagi beban bersama, diskusi, kalau masih kanak-kanak. Nggak mungkin, sulit. Nggak bisa. Benar itu Ceanggi, tepat. Nah, tapi kalau orang yang sudah tidak kanak-kanak lagi, seperti yang saya sudah contohkan tadi, maka cara bicaranya apa? Kak, ayo apa yang bisa kita lakukan bersama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan ini? Wah, ini orang dewasa kata-katanya ini. Wah, Kak, ayo bagaimana ini? Wah, ibadah kita. Wah, misalkan gitu kan. Jam sekian, Kak, kami mulai hari ini. Mau konsisten, datangnya tepat waktu. Wah, menyenangkan hati, ya ampun. Enak orang yang kayak gini nih. Bisa diajak tukar pikiran yang begini nih. Betul atau betul? Nah, betul atau betul? Anda yang tahu itu jawab sendiri ya. Oke? Nah, mulai saya percaya di jemaat yang sekarang ini ya. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang sudah beralih akil balik. Mengalami transisi kerohanian. Mentalitas. Amin. Saya percaya. Ya, nggak ada lagi di sini yang menggunakan dot. Ada? Atau bagaimana? Masih ada di sini yang masih menggunakan dot? Nggak ada ya? Oke. Baik. Coba dibaca Mama Lina. Kita dengar bersama-sama. Oke ya. Kita
Mama Lina ada Alkitab di situ? Bisa dibuka? Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Kita dengar sama-sama Mama Lina ngomong apa ini. Ini bicara dot. Pada umumnya dot itu dikasih apa? Diisi dengan apa? Pada umumnya untuk anak bayi, anak kecil. Halo, masih ada? Diisi dengan Isi susu. susu. Diisi sama air putih. Nah, itu betul. Oh, ternyata masih ada. Yuk, Mama Lina, mana? Kenapa? Apa Alkitabmu Alkitab buku? Oh, ya, udah ketemu apa belum? Atau lengket-lengket kitabmu? Lembarannya karena lama nggak dibaca, jadi nempel-nempel dia. Susah bukanya. Ibrani berapa tadi, Kak? 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Udah? Oke, kita dengar sama-sama yuk. Ibrani 5. Ayat Oh, 12 Ibrani. sampai Coba 14. maka Ibrani 5. Ayat 12 sampai 14. Oh. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 begini firman Tuhan. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Nah, Sebab tunggu, barang siapa sebentar, Ya. Mama Lina. Coba, Paulus ngomong ke orang gede, tapi dibilang kamu masih memerlukan susu. Sama orang gede dibilang kayak gitu, susu, susu, ya. Susu di sini belum ada susu untuk orang dewasa, belum ada waktu itu, belum ada, ya, belum ada Anlin, belum ada susu Milo. Jadi ini bukan bilang susu itu ya. Jadi ini maksud memerlukan susu itu ya susu untuk bayi, untuk anak kecil. Terus, yuk. Bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Nah, untuk orang dewasa dikasih susu atau makanan keras? Makanan keras. Makanan keras, kata Paulus. Jadi bukan susu lagi, makanan keras. Jadi orang yang dewasa itu panca inderanya terlatih. Tahu membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini dia ini. Oh, kalau aku diajak untuk merusak hubungan orang, ini jahat ini. Aku enggak mau. Nah, itu dewasa itu. Udah terlatih, tahu dia bahwa itu nanti merusak hidupnya. Nah, ini orang dewasa tuh seperti itu. Kalau masih anak kecil, dia nggak tahu. Dia apa namanya kayak tadi katanya. Apa? Dia nggak memahami. Coba. Kak, aku nggak mau ikut ibadah. Karena apa? Malu. Malu sama siapa? Temanku yang di seberang. Coba. Dia rela menghilangkan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri, membangun rohaninya,
lebih baik dia menghilangkan itu. Lebih baik aku binasa daripada aku lepas dari temanku. Itu kan tidak bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini, itu masih anak kecil. Seperti saya bilang tadi, anak kecil itu gampang terpengaruh. Begitu disogok dengan makanan, dengan minuman atau sesuatu bagi dia yang menyenangkannya, dia ikut. Nggak peduli, dia nggak ngerti bahwa itu akan membawa dia kepada kehancuran, atau orang tersebut yang memberikan itu kepadanya punya niat jahat atau tidak, dia nggak ngerti. Yang penting dikasih sesuatu yang senang bagi dia, dia ikut. Itu anak kecil. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Terus, saya ajak Mama Lina, saya kasih uang. Supaya Mama Lina kompromi dengan saya. Apa? Temenan. Mama Lina. Jadi saya kasih uang ke dia. Gede-gede, HB. Wah, saya kasih gede HB. Tapi dengan cara maksud apa? Mama Lina ikut saya, bela saya untuk menyerang si A, si B, si C. Mama Lina kepincut. Karena apa? Duitnya dikasih. Nah, akhirnya mudah terpengaruh, ikut. Nah, itu masih anak kecil. Firman Tuhan yang bilang hari ini, Mama Lina yang bacakan bagi kita. Tapi kalau orang dewasa, dia kasih aku uang. Gede lagi. Tujuannya apa ini? Ngajak saya supaya ngasut orang itu. Sorry Mori ya. Sorry Mori. Uangnya saya kembalikan kalau itu niatmu. Sorry Mori ya. Gitu, dewasa itu dia bisa mengambil keputusan, memutuskan sesuatu yang benar tadi. Itu dewasa. Nah, harus jadi seperti itu. Yap, ini yang kita belajar malam ini, jemaat Tuhan. Termasuk hari ini aku ibadah. Aku harus, kerjaan aku ibadah cuma paling lama 2 jam. Itu udah lama sekali. Kerjaku ini nanti, masih bisa dibereskan. Aku selesaikan. Kalau enggak aku cicil. Sembari ibadah, aku pasang headset, aku masih bisa mengerjakannya. Dan aku masih bisa konsentrasi. Kalau aku enggak ibadah, rugi. Nah ini orang dewasa dia bisa ngatur seperti itu. Ya, oke. Sudah paham? Udah ngerti? Kalau mengerti, mengangguk. Mengangguk, tanda mengerti. Kalau ditanya, sudah mengerti, senyum aja. Ada 2. Mengerti, 3, tidak mengerti, ada 3, bablas. Mengerti sampai di sini? Ngerti ya? Oke. Ya, orang yang menjadi dewasa atau sudah dewasa, dia akan berpikir ke depan untuk kebaikan hidupnya. Itu dewasa. Ya, jemaat Tuhan. Kalau sesuatu untuk membangun hidup kita semakin lebih baik, terutama kerohanian kita, ya, dan membangun mentalitas kita ke arah yang berkenan di hadapan Tuhan, ambil itu, lakukan, sambut dia. Oke? Ya, seperti itu. Jadi saya akan menutupnya dengan bukan berbicara di mana kita beribadah. Bukan berbicara siapa pendeta kita, gembala sidang kita. Bukan berbicara apa nama organisasi gereja kita. Tetapi,
buah apa yang sudah kita miliki dalam kerohanian ini. Itu aja. Bukan masalahnya kita bergereja di mana, siapa pendeta kita. Kalau kita nggak menghasilkan dampak buahnya, maka sama saja ya jemaat Tuhan. Selalu saya mengatakan ke jemaat, dimanapun kita beribadah, yang terpenting adalah hasilkanlah buah di dalamnya. Dewasalah. Jangan pindah ke ibadah satu, ke persekutuan orang lain yang satu, kedua, ketiga, karakternya sama. Di gereja A sukanya buat onar, di gereja B sukanya juga buat onar, di gereja C terus seperti itu, sama saja. Nah, oke, jemaat Tuhan. Lebih baik bertahan di satu tempat, tapi kita maksimal, kita menghasilkan buah yang matang, dewasa. Dewasa itu matang. Nah, kalau matang berarti siap dinikmati. Nah, itu mantap. Bertahanlah pada satu persekutuan. Kalau memang itu Anda maksimal, daripada Anda banyak mengikuti persekutuan, tapi tidak maksimal, bahkan tidak menghasilkan buah pula itu, nah itu yang lebih menyedihkan. Oke, jemaat Tuhan, tetaplah setia para pengurus dan tim PAW yang ada di KJK Overseas dimanapun Anda berada, ya, termasuk terkhusus adalah di Tiongkok. Setialah Anda. Ya, kalau di KJK Overseas ini Anda melayani Tuhan, fokuslah, telatenlah, maksimalkan dirimu. Ya, itu yang terpenting. Maksimalkan dirimu. Apa yang bisa Anda berikan bagi Tuhan, lakukanlah. Termasuk dalam pertemananmu. Saya mau katakan ulangi sekali lagi. Kalau dalam pertemananmu potensimu enggak maksimal, tidak semakin lebih baik dalam berbagai aspek, saya mau katakan, menjauhlah dari orang itu. Atau harus Anda yang kuat, jangan Anda yang terpengaruh. Kalau tidak mampu, jangan ikut terpengaruh. Nah, ini saya mau ulangi. Jangan sampai hal-hal yang bersifat kekal yang Anda terima firman Tuhan selama ini digeser oleh sesuatu yang memuaskan mata kita, sesuatu yang memuaskan daging kita, sesuatu yang memuaskan keinginan-keinginan kita sendiri, nafsu kita. Jangan sampai itu digeserkan oleh itu, jangan. Ya, jangan sampai tertukar. Oke, jemaat Tuhan. Baik, mari kita sama-sama tanggalkan mari kita tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Jangan bertahan di situ. Jangan bertahan. Sebab itu bisa menghambat pertumbuhan rohani Anda dan orang lain yang ada di sekitar Anda, termasuk pasangan Anda. Itu akan mempengaruhi pasangan loh. Oke, mari kita berdoa. Selesai firman Tuhan malam ini, kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Disertai dengan hati kita yang terbuka menyambutnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang
luar biasa kepada kami. Sangat jelas ternyata bahwa kami harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan kami. Secara pribadi, jika kami merenungkan firman ini, selama ini apa yang telah kami lalui dari kekanak-kanakan itu, baik dari cara bicara kami, cara kami merasa, cara kami berpikir, kami seperti kanak-kanak. Ternyata itu suatu hal yang membuat kami malu setelah kami merenungkan firman Tuhan. Ternyata itu membuat kami malu, Tuhan. Namun, sekarang kami sudah menjadi dewasa. Dan kami sudah akil balik mengalami perubahan. Maka kami sekarang bisa menjadi partnership, berkolaborasi, berelaborasi dalam melayani pekerjaanmu di KJK Overseas ini. Terima kasih untuk para pengurus dan tim PAW yang sekarang ini bertahan. Perubahan demi perubahan terjadi pada mereka. Dan kami melihat mereka sudah bisa menjadi tim partner kami dalam pelayanan ini. Bapa di surga, pegang terus tangan kami. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu yang menyertai, menuntun kami, Tuhan. Bapa, saya mau jumlah yang ada di dalam grup ini, Tuhan, mereka bertahan semuanya. Mereka tidak lagi dapat digoncangkan oleh hal-hal urusan duniawi atau sesuatu yang bersifat sementara. Tapi biarlah apa yang terdapat dalam dunia ini yang sekarang masih kami kerjakan. Baik itu mencari uang, baik itu bekerja, baik itu dalam hal lainnya. Biarlah semuanya itu kami pergunakan untuk sesuatu yang kekal, yang akan membawa orang-orang merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Cara kami berbicara, orang dapat menilai bahwa kami bukan lagi kanak-kanak. Pada saat kami menghadapi masalah, orang lain melihat cara kami berpikir bukan lagi mengatasi masalah itu seperti kanak-kanak. Dan cara kami merasakan sesuatu tidak lagi berfokus mengasihani diri sendiri. Tetapi mulai saat ini mereka sudah melihat kami justru memberi diri, memperhatikan mereka yang ada bersama dengan kami atau di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami mau terus berubah.
Karena sifat kanak-kanak itu kami sadari ternyata mengganggu, menghambat kami berbuah atau orang di sekitar kami untuk berbuah juga. Atau belajar dari kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami memang tidak luput dari kesalahan dan kegagalan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berniat memiliki keinginan yang kuat, pasti kami semua akan lulus, akan berhasil. Saya percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkati semuanya kami yang beribadah pada malam hari ini. Atau yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Semuanya ada dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan berpamitan satu dengan yang lain. Bapa, jaga lindungi semua jemaat. Dari godaan dunia, dari magnet dunia ini yang mencoba merebut mereka dari keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan. Oleh kekuatan tangan-Mu lah yang menopang, memeluk mereka sehingga mereka tetap kuat dan terjaga. Terima kasih Tuhan. Saya memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Baik jasmani maupun rohani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang diperbuat mereka, Tuhan jadikan berhasil. Karena mereka semuanya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Saya juga berdoa berkati suami mereka. Yang mungkin saat ini tidak bersama dengan seluruh jemaat-Mu para istri-istri. Tuhan lindungi para suami-suami. Tibakan mereka ke rumah bertemu dengan jemaat-Mu ini. Dengan selamat, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Saya mau semua jemaat-Mu, rumah tangga mereka harmonis. Rumah tangga mereka harmonis. Sampai nafas berhembus terakhir kalinya melekat pada tubuh ini. Ini doa dan kerinduanku Tuhan. Hamba meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Saya percaya titik terang-Mu akan muncul nanti di antara jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, terlebih di Tiongkok dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya mereka yang di Tiongkok ini yang Engkau pilih. Engkau sangat lebih mengerti bahwa Tiongkok ini akan menjadi jemaat yang radikal. Mereka menjadi jemaat yang radikal. Saya percaya Tuhan. Saya akan melihat mulai bermunculan buah-buah mereka. Aku melihat mulai terbit titik terang mereka, Tuhan. Saya percaya itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bangga dengan jemaat-Mu yang di Tiongkok. Yang saat ini saya bangga dengan mereka. Saya bersyukur mereka ada, Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberikan mereka buat kami, untuk kami layani. Suatu penghargaan, suatu berkat yang terbesar bagi kami. Mereka adalah harta kami. Mereka adalah mahkota kami, ya Tuhan. Mereka adalah kemuliaan kami. Terima kasih Bapa. Berkati mereka semua dengan berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga turun memenuhi hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saya percaya juga Tuhan perlindungan-Mu pada waktu kami istirahat malam ini. Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya waktu kami tidur. Itu kata firman. Terima kasih Tuhan. Besok bangun pagi kami menyambut hari yang baru. Dengan kekuatan baru, sukacita baru. Dan penuh puji-pujian syukur kami kepada Raja kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari Minggu kami akan berjumpa kembali. Berikan kami hati yang rindu haus terus untuk beribadah. Belajar firman-Mu. Sampai kami Kau temukan setia. Dalam nama Yesus. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Sebelum kami pamit, kami juga minta doa berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati pekerjaanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kandungan ternak, diberkati setiap apa saja yang engkau perbuat. Oleh anugerah dari Bapa kita di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus terus menjaga, memelihara, menuntun hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semuanya. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati.